waktu aku SD tuh aku inget banget yang jadi ketua murid tuh perempuan udah nggak jadi opsi, kayak oke, pilihannya di antara laki-laki gitu kan. my god. Atau ketua kelompok pasti even kalau apalagi kalau dia cuma cowok sendiri, oke dia aja ketuanya kan dia cowok. Memang perempuan itu ketika ada bencana lingkungan, perubahan iklim, kemudian menjadi KPPA tahun 2015 juga sudah menguatkan ya bahwa perempuan itu menjadi salah satu yang terdampak. Karena aku sebenarnya pengen banget masih banyak nanya-nanya lagi. Tapi kasihan penonton Zoom kita kayaknya juga pengen ikutan ngobrol-ngobrol nih. Pasti banyak banget pertanyaan atau insight-insight dari mereka. Nah, mungkin boleh banget mungkin teman-teman di sini yang udah mulai pengen tanya-tanya atau wah, udah ada pertanyaan langsung. Nah, pertanyaan dari Zoom aku langsung bacain aja kali ya Kak Amel dan Kak Devira. Ada pertanyaan nih dari Angela. Menurut Kak Viga, peluang kita yang ada di industri event untuk mendukung sustainable itu sendiri gimana? Pernah nggak Euphoria membayangkan hal itu dan apa sudah mulai dicicil-cicil nih Euphoria sampai ke arah sana? Wah, terima kasih Angela pertanyaannya. Gimana Kak Viga? Kita yang harus balik ya, jadi nanya. Karena kalau dari tadi ide industrinya lingkungan, mungkin ke event. Benar, untuk Euphoria sendiri sangat mendukung sustainable event. Dan kalau boleh cerita dikit nih Kak, tahun-tahun kemarin event Euphoria tuh antara kalau nggak climate change dan politik. Nah, dan climate change salah satunya sustainable, walaupun sustainable nggak cuman itu ya pembahasannya. Nah, kalau Euphoria sendiri kita mulai pelan-pelan nih mencoba, karena di Indonesia sendiri sebenarnya tuh di Kementerian Pariwisata udah menerbitkan Green MICE. Nah, cuman kalau di Green MICE sendiri tuh untuk implementasinya masih agak panjang nih di eventnya Indonesia sendiri. Kita mulai nih pelan-pelan, kayak misalnya kita ngadain conference atau ngadain event gitu ya, kita mulai ngitung karbon. Makanya kita kenal sama Carbonetics karena ternyata event yang dihasilkan tuh lumayan banyak loh Emisinya emisinya benar. Dan mulai dari sisi pesawat misalnya, transportasi, apalagi conference internasional. Conference internasional yang menghadirkan di situ. Terus habis itu makanannya, akomodasinya. Nah, pelan-pelan kita mulai mencoba menghitung dan meng-offset gitu. Atau juga food waste, kita juga mulai dari sana. Atau cicil-cicilnya dikit kita bisa menyarankannya ini, merchandise. Merchandise kan itu banyak banget ya sampahnya nanti yang dihasilkan kalau nggak sekali pakai gitu. Kalau sekali pakai gitu. Kita suka ini Kak, greeting cards-nya paper sheet. Iya, bisa ditanam gitu. Bisa ditanam. Atau kita juga kayak suka backdrop gitu. Biasa kita juga yang reuse. Nice. Jadi mulai pelan-pelan walaupun sulit, tapi kita pelan-pelan menuju ke sana, karena tujuan Euphoria sendiri sebenarnya menciptakan event yang bertanggung jawab. Kalau memang masih susah nih untuk kita offset semuanya, karena ngitungnya kan Kak Devira mungkin lebih tahu ya gimana cara menghitung karbon itu sendiri serumit apa. Tapi seenggaknya event-event yang Euphoria orkestrasi lebih bertanggung jawab gitu sih. Iya, jadi ingat waktu souvenir event kita juga ada tumbler, poster, e-poster bahkan sangat tidak disarankan sama Euphoria loh. Kemudian juga dari sesimpel minum itu juga udah nggak bisa ada botol-botol plastik, jadi semua refill isi ulang dari pitcher. Udah harus sih Kak. Mantap sih Euphoria ya. Terima kasih Mbak Mel. Terima kasih. Harus ada lebih banyak yang seperti ini ya, yang bertanggung jawab atas emisinya. Bertanggung jawab, karena mungkin kalau kita belum bisa menyebarkan ke yang lain dari kita sendiri dulu deh. Apalagi misal exhibition kan banyak banget yang sekali pakai ya. Nah, kita biasa menyarankan untuk digital signage aja, nggak terlalu besar, tapi misalnya kakak-kakak tahu ini nggak sih kayak display McD atau kayak suka ada tuh di mall-mall kayak directory. Nah, kita bisa pakai itu juga. Pernah kan Mbak Mel di acara Mbak Mel? Agak bingung sih waktu itu, agak awkward ya. Memang sustainable event ini harus dibiasakan gitu. Ketika kami direkomendasikan nggak bisa print poster, rasanya kok gelegepan gitu ya. Tapi ternyata Euphoria memberikan solusi. Jadi ada sekarang kayak LCD touchscreen yang bentuknya cukup besar dan kita bisa pasang e-poster di sana, dan bahkan ya cukup interaktif lah gitu. Bisa jadi, video juga, iya, bisa video juga. Bisa main-main jadi juga. Sangat inilah progresif begitu. Terima kasih loh Mbak Mel percaya ke Euphoria, jadi terharu.
Dan harus dibiasakan ya Dan hal-hal iya, karena seperti pengalamannya itu. tidak terlupakan sih sama euforia. Terima Nice, kasih. mungkin next time Nice. kalau ada event Dengan Carbonetics ya. Yaudah ya, Oh kita iya, kalau boleh, boleh ya, sama Carbon Ethics buat conference ini Kak, lingkungan. Nih. yang berkaitan sama lingkungan Berkaitan sama- ataupun di luar itu boleh. Boleh banget, nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ada lagi Kak dari Tari. Pertanyaan keduanya, sebagai seorang perempuan, gimana sih caranya biar nggak ragu untuk mengambil peran-peran strategis, misalnya di organisasi, tempat kerja, atau di komunitas kita yang lainnya? Karena seringkali ada rasa kurang percaya diri sebagai perempuan, suka dibanding-bandingkan dengan gaya leadershipnya laki-laki. Ini yang kita bahas tadi nih Kak. Nah, gimana nih Kak? Mungkin actionnya kali ya, langkah konkretnya untuk Tari dan teman-teman yang lainnya, eventusias lainnya di Zoom. Gimana menurut Kak Amel dan Kak Devira untuk kita nggak ragu mengambil peran-peran strategis di organisasi, tempat kerja, atau di komunitas? Ya, Siapa? kalau dari aku sih lebih ke pertama, kalau memang kita ingin mengambil peran-peran strategis, tentu kan kesempatan sudah semakin banyak ya terbuka. Nah tentu kita sebagai perempuan, baik perempuan atau laki-laki, saya pikir sih semua harus sama-sama ya menyiapkan, meningkatkan kapasitas. Kapasitas itu tidak hanya IQ saja, tapi EQ juga, karena sebagian besar kan mungkin di dunia pendidikan hanya EQ gitu ya. Tapi ketika when it comes harus presentasi, kemudian juga harus ngambil keputusan, itu nggak diajarkan gitu di dunia pendidikan. Makanya ada di luar pendidikan informal, ada juga yang non formal, misalnya pelatihan kepercayaan diri. Nah itu teman-teman bisa juga ambil di sana sehingga bisa melatih bagaimana cara mengambil keputusan, kemudian merebut peran-peran strategis seperti itu. Dan ketika kita jadi seorang akademisi, balik lagi karena ini bidang saya sebagai peneliti misalnya, bagaimana kita punya jam terbang penelitian yang baik begitu ya, sehingga orang juga percaya dengan penelitian kita. Dan sebagai seorang peneliti itu boleh salah, sama dengan perempuan-perempuan lain di bidang yang lain juga boleh salah, tapi kita nggak boleh bohong. Jadi ada integrity. Iya, ada integritas, ada kode etik yang harus tetap kita jaga. Jadi kurang lebih sih itu. Mungkin Kak Devira gimana? penambahan dari Kak Amel sedikit ya. Aku bisa kasih tahu simpelnya, fokus kepada diri sendiri. Pertama mungkin aku mau validasi perasaan ini karena kita harus akui ini mungkin emang untuk perempuan somehow self doubtnya itu lebih tinggi ketika Galau ya. galaunya itu lebih tinggi ketika mengambil peran-peran strategis, karena ya yang kita diskusikan tadi. Jadi apa yang Tari dan mungkin perempuan-perempuan lain rasakan itu valid. True. Tapi di konstruksi sosial kita nggak bisa ngubah itu secepat itu gitu. Jadi kita harus sadar juga kalau itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Dan apa yang kita bisa lakukan, kata Kak Amel tadi, kita harus ningkatin kompetensi diri, fokus kepada diri sendiri, tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri, bagusnya apa, kurangnya apa, sampai kita tahu betul apa yang harus ditumbuhkan, apa yang harus dipelajari. Jadi nggak ada ruang lagi untuk ragu ataupun untuk concerns ke apa yang orang lain pikirkan terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi fokus ke apa yang bisa kita kontrol instead of everything else. Agree Tari, perasaanmu tervalidasi. Kita semua di sini merasakannya. Yang penting paham strength and weakness-nya diri sendiri, dan nggak apa-apa kalau kata Mbak Mel, nggak apa-apa salah, coba dulu aja, yang penting integritas. Semoga menjawab ya Tari dan teman-teman yang lain. Ada lagi pertanyaannya Kak, dari Eka Rahmawati, mungkin sedikit off topic, tapi gimana ya cara mencari pasangan yang mengerti kalau dalam hubungan itu perlu ada kesetaraan dalam pengerjaan domestik dan anak. Perempuan juga berhak mengambil keputusan di rumah tangga. Wah, pertanyaannya Agak bagus banget tapi pertanyaannya. Penting banget ini pertanyaannya. Nah, mungkin ada sedikit tips and trick nih dari mungkin yang udah berkeluarga dulu kali ya, Kak Mel ya. Gimana Kak Mel, ada tips and trick gak? Sebenarnya pertanyaannya agak di luar dari kebiasaan yang karena ketika cari pasangan kan kadang-kadang kita
nggak pakai checklist yang benar-benar pakem gitu ya. Tapi setidaknya dari ketika kita bertukar pikiran, kemudian juga kan ketika sebelum menikah nih biasanya kita kenalan dengan keluarganya, bagaimana keluarganya juga memperlakukan keluarganya yang perempuan, bagaimana cara memposisikan ibu, adik perempuan. Nah dari situ kita bisa lihat nih tanpa harus menanyakan langsung, kamu mau nggak sih bikin kopi sendiri? Kayaknya awkward ya. Nanti kita kalau ada perjanjian pranikah gitu ya, Kamu buat kopi sendiri. buat kopi sendiri, bikin Indomie sendiri, Kamu lo masak. semua tidur sendiri. Jangan dong. Nah, jadi seperti itu ketika diskusi, ketika ada momen perkenalan begitu ya, kita bisa lihat cara pandang dia ini apakah kemudian opini-opini kita, pendapat-pendapat kita terhadap suatu permasalahan itu diperhitungkan atau tidak, diambil atau tidak. Jadi insight-insight dari kita diperhitungkan apa enggak. Kemudian lihat juga budaya di keluarganya apakah, karena kan ketika kita mencari pasangan tidak hanya pasangan itu sebatang kara, tapi ada Betul. juga keluarga-keluarga di belakangnya yang kita Betul. juga harus aware begitu. Nah, kita bisa lihat budayanya, bagaimana budaya keluarganya ini juga mementingkan perempuan, posisi perempuan, mengambil pendapat dari perempuan, kurang lebih sih seperti Iya, itu. bisa jadi keluarga kita sendiri juga perlu dipikirin. Benar, nggak cuma keluarga dia doang ya. Iya, pertanyaan Eka ini menurut aku menarik banget Ya. karena I think kita semua menyaksikan perempuan-perempuan di keluarga di luar sana ataupun mungkin di keluarga dekat kita sendiri yang akhirnya nggak punya andil untuk membuat keputusan di rumah tangga gitu kan, dan itu menimbulkan banyak masalah gitu, baik ekonomi dan apapun lah, karena Betul. kita nggak punya peran untuk membuat decisions gitu. Terus gimana sih caranya buat nyari pasangan yang ngerti? Walaupun aku belum berkeluarga ya. Nah, ini harus kasih checklist, bikin kopi Iya. sendiri. Apa kita Indomie perlu checklist nih? tapi sepakat sama yang Kak Amel tadi bilang, harus banyak ngobrol, terus kita cari tahu bagaimana cara mungkin calon pasangan kita ini berpikir. Mungkin bisa sesimpel yang biasanya kita suka lakukan, itu tuh kita nonton film-film yang berkaitan sama kehidupan rumah tangga, misalnya apa ya, yang mungkin Marriage Story ataupun yang kemarin lagi rame tuh Dua Hati Biru. Dua Hati Biru. Yang Itu baru kan nih. nyeritain soal dinamika di keluarga dan pasangan ya. Terus ya udah kita have a discussions, menurut dia gimana sih, menurut aku gimana, bahkan sesimpel dinamika di Twitter tuh biasanya suka ada case-case viral gitu Mbak, Bener. soal Nanti pasangan. share-share. jangan lupa kalau nonton ngeri-ngeri sedap itu beda lagi tuh. Iya. Nah, itu Oh dinamikanya iya, beda ada lagi keluarga lagi. kan. Ada dominasi-dominasi juga di sana gitu kan. Itu jadi Iya, promo itu film soal ya. adat. Iya. Jadi banyak banget bahan diskusi di luar sana yang bisa memantik pembicaraan terkait itu, dan kita bisa tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang kita pikirkan dan menyamakan pemikiran lah gitu. Tapi yang bayarin nonton siapa nih harusnya? Nanti kalau split bill lagi. Ayo loh. Katanya mau kesetaraan nih. Tapi siapa nih? Ya, those kind of dynamics yang perlu didiskusikan. Yang ngejemput siapa nih? Waduh. Apalagi ini ngobrolinnya adalah pasangan ya. Pasangan kan harapannya seumur hidup ya. Bener. Jadi ngobrol. Semoga menjawab ya Eka. Jadi kamu coba ngobrol dulu diri kamu, pasanganmu, keluarganya dan keluarga kita. Agak kompleks ya ternyata ya isu perempuan ini ya. Kalau tadi kita ngomongin pemberdayaan, sampai berkeluarga tuh juga belum ada kesetaraan Jauh ya. ternyata ya. Cakupannya. Wow. Nah, ada lagi Kak dari Amatul. Mau tanya dong Kak, bagaimana kemudian caranya mengintegrasi nilai-nilai berkelanjutan ke dalam bisnis ataupun kehidupan keseharian kita sebagai perempuan bekerja. Nih, perempuan bekerja. Hebat banget sebenarnya, aku selalu salut sama perempuan-perempuan yang memilih untuk bekerja. Karena tadi kita sudah ngobrol kan tentang konstruksi sosial, tentang kesempatan yang ada dan masih memilih untuk perempuan bekerja. Hebat kamu Amatul. Nah, gimana nih kalau menurut Kamel dan Kak Devira, gimana dari value-nya sendiri, value-value kita, terus mengintegrasikan nilai-nilai berkelanjutan itu mungkin ke pribadi, ke bisnis, ke kerjaan gitu, dan kehidupan sehari-hari.
Kayaknya kalau bisnis ke Mbak Viga ya. Terakhir Kita dari sebagai tadi ya. pengantar. Iya benar. Aku terakhir deh Siap. kali ke perempuan bekerjanya gimana. Kalau di aku ini nilai-nilai sustainability ya, maksudnya ke dalam bisnis ataupun kehidupan keseharian sebagai perempuan yang bekerja. Sama sama kayak yang tadi sih, kita harus tahu dulu mungkin nilai-nilai keberlanjutan apa yang mau kita implementasikan gitu kan. Kalau di perusahaan mungkin sesimpel misalnya raise up about ideas untuk incorporate nilai-nilai keberlanjutan itu. Mungkin gak hanya sebagai perempuan ya, ini kayak konsepnya general. Misalnya cuman konsep sebagai perempuannya untuk mengutarakan ideas atau prinsip terkait itu. Misalnya kalau di Carbon Ethics nih kita integrate nilai-nilai sustainability ke SOP di company kita gitu. Seperti misalnya kalau misalnya jarak antara rumah ke kantor itu kurang dari 3 kali transportasi umum, kita nggak boleh naik kendaraan pribadi, let's say kayak gitu, atau nggak boleh naik Gojek. Terus di kantor kita harus bawa apa namanya tumbler atau cutlery sendiri gitu. Kalau misalnya kita ke kantin, kita bawa tempat makan sendiri. Ide-ide seperti itu sih, dan mengaplikasikannya karena ini akan sangat diverse tergantung di bidang apa kita contribute ya. Tapi yang general ya itu, kita harus tahu dulu nilai apa yang mau kita integrasikan. Kedua, kita voicing out nilai-nilai itu, voicing out supaya bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan ataupun program di perusahaan kita gitu. Mungkin mau menambahkan? Nah, kalau ini menarik ya. Terima kasih Amatul, ini pertanyaannya sangat konseptual. Jadi kalau di bidang akademisi sendiri, terutama ya, ini sangat relevan dengan studi ilmu lingkungan. Jadi ketika kita belajar studi ilmu lingkungan, salah satu prinsip yang ada di ilmu lingkungan adalah prinsip keberlanjutan. Setelah ada prinsip interaksi, dependensi, nah ini salah satu jadi apalan ya, keberlanjutan atau sustainability. Nah, ketika sustainability itu dimasukkan ke dalam prinsip ilmu lingkungan, mudahnya kalau ada tugas, ada tesis, kita tuh tidak bisa hanya memikirkan ekosistemnya aja atau lingkungannya aja. Misalnya contoh ketika sungai tercemar, kita tidak bisa hanya cuma melihat bagaimana ekosistem yang ada di sungai. Jadi harus mempertimbangkan juga sisi sosialnya, sisi ekonominya. Jadi keberlanjutan itu cakupannya ada 3 pilar, yaitu sisi lingkungan itu sendiri, kemudian sisi sosial dan ekonomi. Jadi ketika misalnya sebuah sungai tercemar, bagaimana dampaknya kepada masyarakat, kemudian ada atau tidak masyarakat yang kemudian mencari mata pencarian di sungai, apakah kemudian ada yang berkurang dari mata pencaharian masyarakat, jadi sehingga terdampak ekonominya. Jadi di ilmu lingkungan sendiri kita tidak bisa hanya punya satu perspektif lingkungan aja, tapi juga harus punya perspektif di sisi sosial dan juga sisi ekonomi. Sama seperti yang tesis saya sedang geluti begitu, tentang bencana banjir di Kota Pekalongan. Jadi Kota Pekalongan itu sudah kurang lebih hampir 10 tahun mengalami banjir, dan di sana kan juga tidak hanya banjir itu kepada ekosistem dari Pekalongan itu sendiri, tapi kan di sana ada banyak mata pencaharian yang terganggu, ada pertanian, ada masyarakat di pesisir, kemudian juga ada pengrajin batik. Nah, pengrajin batik kan dengan adanya banjir dan ekosistem yang rusak, itu kemudian terhambat begitu. Dan ketika terhambat, menurun produktivitasnya, apalagi batik sebagai salah satu warisan budaya, itu kemungkinan nilai-nilai kebudayaan bisa juga jadi menghilang seperti itu. Dan sisi sosialnya, ketika bencana datang, ada aspek-aspek sosial yang juga terganggu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial yang tidak berjalan, misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan pendidikan, kurang lebih sih seperti itu. Jadi di ilmu lingkungan ini cukup kompleks, jadi bukannya promosi, tapi kurang lebih kalau teman-teman ingin tahu apa itu ilmu lingkungan, ya ilmu yang mempelajari salah satunya adalah aspek keberlanjutan, melihat
interaksi antara sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, aku izin menambahkan mungkin ya Kak Boleh Viga banget. dari Kak Amel tadi. Benar soal keberlanjutan itu penting banget, apalagi kalau di aku kan di bidang konservasi ya. Nggak bisa tuh kita nanam mangrove terus bulan depannya dibiarkan begitu saja. Itu pertama. Kedua, kita juga perlu mikirin, oke nih sekarang petani-petani atau masyarakat setempat itu mereka mendapatkan pemasukan dari penanaman mangrove. Tapi apakah itu akan bertahan sampai puluhan tahun ke depan gitu. Jadi aspek keberlanjutannya kita perlu pikirin. Kalau sekarang yang kita lakuin, kita kita bikin bikin namanya rumah rendah karbon. Rumah rendah karbon ini untuk keberlanjutan program-program Carbonetics itu. Jadi itu kayak pusat kegiatan komunitas pesisir lokal, I see. di mana mereka mulai dari kegiatan penanaman, training, pemberdayaan, bahkan kegiatan ekonomi seperti yang pelatihan untuk pembuatan batik, sabun, dan kopi dari mangrove tadi, supaya kita bisa memastikan ada ataupun tidak ada carbon ethics di daerah tersebut, mereka akan bisa survive untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Jadi programnya berkelanjutan gitu. Itu yang penting sih, perlu untuk kita incorporate lah ke program. Itu penting banget Kak. Mungkin aku nambahin dikit kalau dari sisi bisnis kali ya. ya. Betul. Aku beruntung banget untuk bisa berbisnis bersama tempat temanku yang lain yang sama-sama perempuan semua nih gitu. Karena nilai-nilai tadi itu kan tertanam di diri kita. Jadi saat kita membuat SOP atau membuat checklist atau apapun tentang event, itu tuh bisa kita salurkan si sustainable tadi. Mungkin tadi kita udah cerita ya Mbak Mel apa aja yang Euphoria bisa bantu lakukan untuk sustainable lingkungan. Dan aku seneng banget tadi dengar Mbak Mel bilang kalau emang ilmu lingkungan itu nggak cuma tentang lingkungan, tapi tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu pun yang kita terapkan di Euphoria gitu. Jadi buat bisnis ini tentu kita pengen cuan, tentu. Tapi nggak cuman itu, kita harus bertanggung jawab tentang event yang kita buat. Tadi makanya ada pilar kita tuh ada 3. Kalau boleh cerita dikit, pilar kita ada 3. Yang pertama perempuan, woman support woman. Karena kita ngerasa itu tadi kita masih aksesnya terbatas, kita punya privilege untuk membuat akses yang setara. Kenapa nggak kita lakukan? Kita bisa membantu teman-teman yang misalnya ya sesimpel cuti haid gitu. Teman-teman banyak yang baru tahu. Kalau itu di Euphoria itu udah biasa banget. Setiap bulan ada tuh pasti terbiasa banget. Karena kita tahu sakitnya kayak apa. Bener. Jadi kita memaklumi itu gitu. Karena banyak teman-temanku cerita kayak, oh ternyata ada ya. Ya ada karena sakit banget. Terus yang kedua lingkungan. Yes, karena seenggaknya kita bisa berusaha bertanggung jawab atas event-event yang kita lakukan. Dan yang ketiga SDM berkualitas. Nah kenapa kayak gitu? Karena di Indonesia sendiri tuh banyak banget event-event di Indonesia. Erick Thohir tuh kemarin bilang tahun 2023 ada 3.000 event targetnya. Wow, banget ya. Banget. Tapi sedihnya adalah banyak beberapa kali kita event internasional itu masih ngambil konsultan dari luar negeri. Karena belum standarnya internasional, mungkin keterbatasan bahasa, terus juga checklist standarisasi internasional, itu yang kita coba kejar. Nah supaya kita bisa seenggaknya setara sama mereka. Jadi setaranya bukan cuma perempuan, tapi juga standar eventnya ke internasional. Gitu sih, semoga terjawab ya Matul. Nah aku senang banget hari ini, banyak banget yang kita bahas. Pertanyaan-pertanyaannya juga aku nggak nyangka seberagam ini dan semenarik ini. Seru banget. Mungkin kalau kita lanjutin bisa berpart-part kayaknya nih. Cuman sayang banget waktunya udah mulai menipis. Jadi teman-teman, tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan nih Kak, atau misalnya masih mau ngobrol-ngobrol sama Kak Devira dan Kak Amel, mungkin bisa follow-followan Instagram kali ya sama teman-teman. Mungkin boleh Instagramnya Kak Devira di? Instagram aku di Devira NMGP, sama Instagramnya Carbonetics juga ya, @Carbonetics. Kalau Mbak Mel? Siap, kalau aku namanya gampang aja, @Amelito, O-nya double. Atau kalau mau lihat-lihat jurusan ilmu lingkungan, silakan bisa follow ilmu lingkungan Universitas Indonesia. Thank you. Kalau aku mungkin boleh sekalian promosi ke Viga SKN pakai Victor
India Golf Alpha SKN atau Euphoria Event tentunya. Nah, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kita open banget buat diskusi tentunya. Of course. Kita open banget untuk, karena kita pengen lebih banyak lagi, terutama perempuan-perempuan yang bisa mencapai mimpinya, menggapai mimpinya. Kalau kita bisa bantu sedikit, kenapa enggak gitu ya. Benar-benar. Nah, kita mungkin terakhir closing statement kali ya dari Kak Amel dan Kak Devira terkait yang kita bahas hari ini nih, Kartini's Vision Today, Women, Earth, and Sustainable Event. Apa nih Kak kira-kira kalimat penutup singkat aja tapi untuk perempuan-perempuan yang nonton atau teman-teman kita yang nonton di sini. Oke. Dari aku dulu mungkin apa dari Boleh. Devi? Boleh. Oke, kalau dari aku ya, untuk membangun tentunya aku udah nyiapin nih. Iya. Wih. Mudah-mudahan takutnya lupa. Jadi karena sesuai dengan temanya ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau ingin membangun pertama dari misalnya perkotaan yang nyaman, asri, tertata, maka libatkanlah perempuan-perempuan perkotaan. Kalau ingin membangun desa yang asri, yang lestari, maka libatkanlah perempuan-perempuan di tingkat pedesaan. Dan jika ingin membangun bangsa atau negeri yang nyaman, damai, dan sejahtera, maka libatkanlah perempuan-perempuan di dalam negara itu. Tapi tentu saja dengan membuka seluas-luasnya akses kepada pendidikan, kemudian peningkatan kapasitas, dan memberikan kesempatan di peran-peran strategis di dalam organisasi atau sistem negara itu. Kurang lebih itu. Intinya pesannya adalah libatkan perempuan sekecil Iya, apapun itu. betul. Agree. Oke, kalau Kak Devira gimana pesan-pesannya atau Dari motivasi boleh? aku pesan untuk perempuan-perempuan di Zoom ini ataupun di luar sana ya, kepada ibu, kakak perempuan, adik perempuan, anak perempuan mungkin, pertama kita harus menyadari tadi Kak, menyadari kalau emang dunia ini tuh mungkin sekarang somehow tekanannya lebih banyak untuk perempuan. Tapi kita juga harus menyadari dengan tekanan itu kita tuh gak harus mengubah semua ini dalam waktu semalam. Even perjuangan Kartini pun masih berlanjut sampai sekarang setelah puluhan ratusan tahun gitu, karena itu emang bukan perjuangan yang bisa selesai dalam satu malam gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan ya kita lihat semangat Kartini itu ya, dia fokus kepada perkembangan dirinya sendiri untuk meningkatkan growth dan self esteem, menambah pengetahuan lewat buku-buku yang dia baca, memperluas networking walaupun dalam keterbatasannya lewat sahabat-sahabat penanya dan juga berbagi kepada sesama perempuan dan anak-anak mungkin untuk konteks Kartini saat itu. Jadi we need to support other women supaya proses ini nggak dikerjakan sendiri, tapi kita sama-sama mendobrak pintu yang biasanya terbuka begitu saja untuk gender selain perempuan. Gitu aja dari aku Kak. Thank you Kak Devira, thank you Kak Amel ngobrol-ngobrol hari ini, penutupannya yang sangat menyentuh hati karena semoga kita selalu bisa menjadi perempuan yang berdaya dan berdampak. Dan kalau dari aku sendiri kayak berterima kasih banyak sama perempuan-perempuan yang di luar sana yang dengan segala insekuritasnya diri sendiri, tekanan-tekanan dari lingkungan terdekat sampai terluar masih berusaha sampai sejauh ini. Kalian hebat. Dan dari sisi event aku sendiri gitu, di Euphoria tuh banyak banget event-event tentang kesetaraan gender atau terutama di anak dan perempuan ya, NGO atau program-program yang kita bantu orkestrasi gitu. Kadang aku ngerasa kayak malu sendiri sebenarnya dengan privilege yang kita miliki. Mereka tuh bisa melewati itu semua, jadi terus jalan, terus gerak, small steps matter. Lakukan apapun itu yang lagi kamu capai, mimpinya mungkin kayak jauh banget ya, kok aku nggak bisa ya sampai sana. Bisa kok, bisa pelan-pelan karena kita semua di sini juga ngerasain hal yang sama. Dan semoga women support women itu terjadi sih, dan gak jadi merendahkan tapi
memang beneran kita ada untuk kalian, kalian ada untuk kita. Semoga harapannya seperti itu. Terima kasih juga sekali lagi, aku kayak banyak banget terima kasih karena aku terharu banget. Thank Aku you so juga much. happy banget, Happy Kak banget Viga, diskusi Kak Abel, hari ini. terima kasih Gila, banyak. aku juga banyak Diskusi belajar nih hari dari ini. Devira, dari Mbak Viga. Terima kasih, jangan bosan-bosan untuk mengundang terus, mengundang lagi. Kita tetap bakal punya banyak collab-collab lainnya. Oke deh, sekali lagi thank you untuk Dijiren, thank you untuk Cuku, dan thank you untuk Carbon Ethics. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.